Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Pancasila. Ya mungkin waktunya sangat terbatas dan sehingga eh, mungkin banyak hal yang terlewatkan. Ya. Em, Alhamdulillah bisa bertemu pada hari ini dan ini adalah pertemuan yang ketiga yang baru bisa dilakukan perekaman untuk mata kuliah ini. Pada hari ini kita akan bicara sedikit banyak soal eh, bagaimana Pancasila itu dirumuskan sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan 5 sila yang tentunya memiliki aspek-aspek yang tidak lazim mungkin bagi banyak orang, tetapi aspek-aspek itu kemudian dapat merangkum kebutuhan dasar dari ideologi bangsa Indonesia. Perumusan itu tentu tidak datang seketika, tetapi melewati proses yang panjang, mulai dari masa-masa kerajaan, ya, masa-masa Sriwijaya di mana pusat pendidikan kita ada di sana, kemudian masa Majapahit, kemudian ada masa penjajahan Belanda, ada di sana kita dapat mendapatkan banyak wilayah-wilayah yang kemudian menyatukan diri membangun bangsa ini. Kemudian ada masa penjajahan Jepang, ya, kemudian ada masa awal kemerdekaan yang semuanya itu sangat menentukan pemahaman kita tentang kehadiran ideologi Pancasila. Ketika masa pergerakan ada sikap semacam patriotisme, ya, semangat kita untuk menentukan nasib sendiri, di mana ketika kita masih dalam bentuk kerajaan, kemudian kita masih dalam periode penjajahan, tentunya di situ kita berhadapan dengan ketergantungan. Nah, dalam konteks Pancasila itu kita harus bisa untuk keluar dari segala ketergantungan, karena ketergantungan itu akan menciptakan kita sebagai negara yang ditentukan oleh negara lain. Nah, disinilah Bung Karno menyadari bahwa menentukan nasib sendiri itu sangat penting. Ya. Kita memiliki ideologi dan semangat persatuan yang tentu sangat dibutuhkan bangsa kita dalam membangun ideologi itu sendiri maupun membangun segala aspek kehidupan kita, baik itu aspek teknologi, aspek ekonomi, aspek seni, aspek budaya, dan segala aspek yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian juga ada implementasi aspirasi nasional di bidang politik, misalnya ada ekonomi, kemudian ada sosial, budaya, seni, dan sebagainya. Ada kebebasan beragama yang harus kita dukung untuk kemakmuran bersama, karena kalau kita tidak punya kebebasan beragama, tentu kita akan berhadapan dengan keterpecah belahan. Maka dari itu kita dengan agama-agama yang ada itu diharapkan bisa mempersatukan kita, bukan justru memecah belah, bukan justru kita mementingkan atau membuat dominasi suatu agama dengan agama lain. Kita harus bisa mengukur keterbatasan atau mengukur bagaimana kebersamaan itu tercipta melalui keberadaan kita untuk menyatukan atau membebaskan kegiatan keagamaan di masing-masing manusia, atau masing-masing orang yang melaksanakan ibadahnya masing-masing. Kemudian kita berhadapan dengan masa penamaan dari nilai perjuangan, ya. Kita mengenal misalnya istilah sebutan di mana kita menghadapi masalah sebelum abad 20, kemudian kita ada abad 20, kemudian ada revolusi fisik
yang kita lakukan dalam kehidupan berbangsa kita. Kita mengenal ada Budi Utomo misalnya tahun 1908 itu memberikan identitas kepada kita bahwa perjuangan harus dimulai dari diri kita sendiri, dari bagaimana kita mempersatukan kehidupan bersama kita di dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu memang belum ada nama Republik Indonesia, tetapi pada saat itu kita sebagai orang yang tinggal di wilayah atau di Nusantara ini, kita benar-benar meyakini bahwa kita harus menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian ada Sumpah Pemuda, ini juga spirit ya, Sumpah Pemuda tahun 1928 itu spirit ya untuk kita kemudian menyatukan para pemuda-pemuda. Waktu itu mungkin kalau sekarang ini hitungannya remaja-remaja ya, pemuda-pemuda kita itu pada masa pergerakan kemerdekaan itu adalah anak-anak remaja atau orang-orang remaja sekarang ini. Nah itu makanya kalau saya melihat remaja-remaja masa kini yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, hanya sibuk dengan kebutuhannya sendiri, kepentingannya sendiri, ini menurut saya sangat mengkhawatirkan. Karena di era-era pergerakan nasional kita itu justru di usia-usia remaja sudah terbentuk masyarakat remaja atau remaja-remaja kita yang punya upaya untuk membangun sebuah bangsa. Kemudian kita juga mengetahui bahwa lagu Indonesia Raya itu sudah dikumandangkan pada tahun 1928 itu. Kemudian dari situlah, dari pergerakan kemerdekaan, pergerakan nasional, pergerakan pemuda, kita kemudian melihat ada cita-cita di dalamnya. Cita-cita kita untuk kemerdekaan bangsa dalam beragam aspek kehidupan yang berkesadaran nasional, berkesadaran kebangsaan. Jadi kita bisa melihat atau bisa membaca dari sejarah bahwa spirit misalnya ada Sumpah Pemuda yang menyebutkan kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia, tanah air Indonesia. Nah ini kan spirit bahwa kita ingin berada di tanah kita sendiri dengan segala bentuk kehidupan yang ada, dan kemudian kita meyakini kebersamaan itu akan menjadikan kita sebuah bangsa. Kemudian kita juga mengetahui adanya Sumpah Pemuda itu dengan pernyataan kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu. Jadi bertanah air, kemudian kita berbangsa. Jadi kita punya kesadaran kebangsaan itu sudah sangat lama sekali dan berusia panjang, sehingga usia kebangsaan yang panjang itu seharusnya itu menjadikan kita sebagai bangsa yang sudah melewati proses yang panjang untuk menjadi bangsa. Jadi menurut saya sih kita seharusnya sudah punya satu pedoman yang khusus atau sudah punya keyakinan yang memadai untuk berjuang sebagai sebuah bangsa. Dan juga kita mengetahui ada kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah ini juga satu kesadaran lagi yang harus kita miliki, sehingga Pancasila itu lahir menopang ya segala bentuk, segala pola hidup, segala keyakinan, segala harapan untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memiliki kekuatan di dalam membangun sisi-sisi kehidupan bersamanya. Nah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu tentu memberikan isyarat pada kita pada dunia masa kini untuk terus berjuang. Karena memang kalau kita menyadari situasi hidup kita sekarang, orang mengatakan ekonomi sulit, orang mengatakan penyalahgunaan konstitusi, orang mengatakan demokrasi yang dibegal atau demokrasi yang diperlakukan dengan cara yang tidak wajar. Nah ini tentunya kita
harus sama-sama berjuang untuk mencapai kebersamaan bangsa yang merdeka, berpijak atas dasar kebutuhan bangsa kita, dan jangan sampai kita mengambil alih kebersamaan itu menjadi kepentingan yang bersifat pribadi. Nah, jadi kita menyadari ada masa sebelum kemerdekaan kita yang demikian punya banyak tantangan, kemudian ada masa sesudah kemerdekaan seperti sekarang ini, atau persis pasca kemerdekaan atau pasca proklamasi itu kita masih berhadapan dengan tantangan-tantangan kolonialisasi. Nah, saya pikir mungkin kolonialisasi itu bisa kita lawan. Kemudian kolonialisasi sekarang ini mungkin akan menjadikan kita juga punya tantangan baru. Kita sebagai bangsa harus meyakini bahwa tantangan itu akan terus-menerus muncul, dan kita sebagai bangsa harus melakukan perlawanan agar kita bisa memberikan penguatan terhadap posisi kebangsaan kita. Nah, itu yang penting. Jadi pada Prode 1945 atau 1950 itu prode yang genting ya dalam proses kemerdekaan kita. Kemudian tahun 1950 sampai 1959 itu juga periode yang sangat menentukan kita di dalam pedoman untuk menjadi bangsa yang berdemokrasi secara benar. Kemudian juga ada Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian kita masuk ke dalam Orde Reformasi sekarang ini sejak 1998. Nah, saya pikir kita harus mengetahui, harus menyadari ya bagaimana situasi kebangsaan itu benar-benar menjadi bagian dari perjuangan hidup kita. Kita walaupun berusaha mencari kebutuhan ekonomi kita, tapi kebutuhan untuk menjadi bangsa yang merdeka, yang benar-benar menjunjung tinggi seluruh hajat hidup orang banyak di bangsa ini, saya pikir itu bagian dari perjuangan hidup kita. Kita mengenal ada slogan-slogan ya ketika kita berhadapan dengan Jepang yang penuh propaganda, ada pemberontakan, dan kita melihat Jepang juga berhadapan dengan sekutu yang juga ingin meraup hasil dari bumi kita. Juga ada keterdesakan ya, maka untuk ambil simpati rakyat dijanjikanlah kemerdekaan oleh Jepang pada 24 Agustus 45. Jadi memang ketika pertarungan kekuasaan terjadi di era-era penjajahan itu, di era kolonialisasi itu, banyak masa-masa atau banyak harapan-harapan yang kita harus punya pilihan-pilihan untuk menentukan jati diri kita sebagai bangsa. Kemudian kita lihat ada pembentukan BPUPKI ya, kemudian mengadakan sidang pada 29 Mei sampai 1 Juni ya untuk membentuk dasar negara. Kemudian kita melihat ada pada 14 Juli sampai 17 Juli dibentuk panitia adanya hukum dasar untuk merencanakan undang-undang dasar kita. Maka pada 1 Juni 1945 istilah Pancasila itu pun kemudian terlontarkan, terucapkan ya. Jadi ada 3 usulan ideologi dari Muhammad Yamin waktu itu pada 29 Mei 1945, kemudian ada Mr. Supomo, kemudian ada Insinyur Soekarno ya. Jadi Muhammad Yamin itu 29 Mei 45, kemudian Mr. Supomo itu 31 Mei, dan akhirnya Insinyur Soekarno menetapkan 1 Juni 1945 sebagai periode di mana kita memang menggunakan Pancasila sebagai ideologi. Nah, kemudian ada perumusan UUD 45, dan kemudian disitulah kita kemudian berhadapan dengan bagaimana kita tidak mudah ya untuk membangun bangsa ini. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana sekarang kita benar-benar berhadapan dengan begitu mudahnya
kekuasaan itu direbut dengan cara-cara yang tentunya kita harus sama-sama melakukan konsolidasi agar bangsa ini tidak dibangun oleh kepentingan-kepentingan tertentu atau orang-orang tertentu atau segelintir orang saja, sehingga masyarakat atau rakyat pada umumnya tidak bisa merasakan hasil-hasil dari pembangunan itu sendiri. Nah, ini pekerjaan besar kita sekarang ini, karena memang kapitalisasi yang begitu tinggi untuk membangun bangsa itu kemudian menggoda sejumlah orang untuk bisa menjadi penentu yang tentunya tidak berlangsung secara wajar. Jadi Pancasila tetap menjadi asas kita untuk menemukan pola hidup yang sesuai dengan kebutuhan bersama kita. Nah, setelah Jepang itu membentuk BPUPKI ya, yang berisi 62 orang, tugasnya itu membuat rancangan dasar negara, kemudian membuat rancangan undang-undang dasar. Jadi memang banyak orang ya pada saat itu, ada Dr. Rajiman Widyodiningrat ya, dan ada wakilnya R. Panji Suroso, dan ada orang Jepang namanya Ichiban Asai. Ini juga orang-orang yang cukup menentukan sebelum proklamasi itu diucapkan pada 17 Agustus 45, maka pembentukan BPUPKI itu dapat menjadi arena untuk kita membangun azas kebangsaan kita atau ideologi negara kita sebagai kekuatan untuk kita bisa menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah negara, dan kemudian memiliki rakyat yang mampu disejahterakan oleh pemimpinnya. Kita tahu bahwa Muhammad Yamin itu menyampaikan pidato dengan mengusulkan secara tertulis tentang rancangan undang-undang dasar yang di dalamnya terdapat rumusan 5 azas negara merdeka. Nah, di sini juga kita pernah mendengar itu, dan 5 azas itu yang disampaikan oleh Muhammad Yamin adalah misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kebangsaan persatuan Indonesia. Nah, ini mungkin juga bahasanya Muhammad Yamin mungkin juga masih agak unik bagi kita ya. Dan kemudian yang ketiga, Muhammad Yamin menyampaikan pidato dengan mengusulkan yang ketiga itu rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada kata rasa ya. Jadi memang pada masa itu memang masa-masa di mana kita harus bisa membuat rumusan yang tepat. Nah, jadi Pancasila tidak dirumuskan hadir begitu saja, tapi lewat berbagai perjuangan, lewat berbagai penataan, lewat berbagai penentuan di dalam penggunaan bahasa yang tepat. Kemudian Muhammad Yamin juga mengusulkan yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembesaran perwakilan. Nah, ini mungkin agak mirip atau memang lebih cocok dengan Pancasila yang sekarang ini. Dan kemudian juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan ide dari Muhammad Yamin. Nah, kemudian Supomo ya, itu juga pada 31 Mei 1945 juga mempergunakan pokok-pokok pikirannya atau menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Yang pertama dia menyampaikan bahwa perlu panduan negara persatuan ya, dasar persatuan dan kekeluargaan. Jadi ada unsur persatuan dan ada unsur kekeluargaan. Apa itu persatuan dan kekeluargaan? Unsur persatuan bahwa karena kita memang di masa-masa itu punya banyak atau punya ragam yang begitu besar untuk menentukan diri kita sendiri. Kenapa? Karena di situ ada wong Jawa, ada wong Ambon, ada wong Silebes, wong ya orang-orang yang basisnya itu adalah basis kultural. Ya, ada Sunda, Minang, Batak, Melayu dan sebagainya. Nah, disinilah kata persatuan itu menjadi penting, atau kata persatuan itu menjadi titik tolak untuk kita memandang perlunya kebersamaan itu lewat persatuan. Nah, kemudian ada istilah kekeluargaan, karena begitu
dinamisnya kebudayaan yang muncul di masa itu, maka kita harus melihatnya sebagai satu keluarga. Jangan sampai kita memisahkan, ya. Dari dulu kita sudah punya spirit semacam itu. Jangan sampai kita memisahkan antara satu kultur dengan kultur lain, apalagi membuli, ya, apalagi kita merendahkan budaya lain. Nah, ini menurut saya tantangan juga, dan juga merupakan garis yang dibangun di dalam ideologi Pancasila itu untuk kita hidup dalam satu kekeluargaan, atau bukan berarti bahwa keluarga kita harus memimpin bangsa ini, atau katakanlah kekeluargaan itu adalah kita mencari kebersamaan, ya, kebersamaan kita membangun bangsa ini. Kemudian Supomo juga mengusulkan takluk kepada Tuhan, ya, istilahnya Supomo, ya. Takluk kepada Tuhan artinya kepercayaan pada Tuhan itu harus ada, harus dibangun, harus diciptakan, harus menjadi dasar utama kehidupan bangsa itu. Jadi warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan. Nah, ini istilahnya Supomo. Dan supaya ingat kepada Tuhan. Jadi ada perhubungan negara dan agama. Jadi negara itu tetap punya ikatan yang kuat dengan agama, atau artinya ketika kita berbangsa bernegara itu kita harus punya agama yang kuat juga. Jangan sampai kehidupan kebangsaan kita itu tidak dibarengi dengan keyakinan keagamaan yang kuat. Kemudian Supomo juga menyarankan ada unsur kerakyatan, yaitu sistem badan pemusyawaratan. Jadi ada kerakyatan yang berbadan permusyawaratan. Nah, ini istilahnya ya Supomo. Kemudian ada kekeluargaan dalam bidang ekonomi. Kemudian ekonomi negara bersifat kekeluargaan, artinya ekonomi negara itu dibangun dengan kebersamaan. Kekeluargaan itu, keluarga itu kan hidup bersama, ya, bukan berarti personality family gitu ya, keluarga yang personal, tetapi kita sebagai bangsa memiliki kebersamaan, atau kita memiliki keyakinan terhadap adanya permusyawaratan atau adanya ekonomi yang dibangun secara bersama-sama, bukan menguntungkan diri sendiri, dan juga bukan kita kemudian menjadikan ekonomi itu hanya untuk segelintir orang, ya, dari keluarga. Itu yang dihindari. Kita ingat bagaimana jatuhnya Pak Harto atau Orde Baru itu karena ada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bersifat kekeluargaan. Nah, ini harus kita bedakan. Yang dimaksud dengan Supomo adanya ekonomi negara bersifat kekeluargaan itu bukan berarti ekonomi dibangun untuk satu keluarga atau untuk keluarga tertentu. Nah, ini harus kita bedakan. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi ekonomi bersifat kekeluargaan itu kita membangun dengan rasa kebersamaan kita, dengan keinginan bersama kita, dengan harapan bersama kita, dengan perjuangan bersama kita, bukan untuk orang per orang. Nah, ini menurut saya yang harus kita tanamkan, apa yang dimaksud oleh Supomo itu tentang ekonomi negara bersifat kekeluargaan. Jadi kita bangun bersama untuk kebutuhan bersama kita. Nah, itu yang harus dicatat. Kemudian Supomo juga menekankan kata kekeluargaan, ya, dalam bidang ekonomi, dan juga hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur Raya, kemudian batasan sebagai bagian dari masyarakat atau anggota Asia Timur. Nah, ini Supomo ini mungkin pada masa saya itu membayangkan Asia Timur itu adalah kekuatan baru di dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga kemudian melihat bagaimana Insinyur Soekarno atau Bung Karno itu pada 1 Juni 1945 menyampaikan 5 dasar negara yang sekarang kita anut, yaitu ketuhanan, kebangsaan Indonesia, kemudian Soekarno juga internasionalisme atau pri kemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial, dan kemudian ada ketuhanan yang
kebudayaan. Nah, ini Soekarno ya mengusulkan 5 dasar tersebut diberi nama Pancasila. Ini artinya apa? Mas Soekarno sebagai seorang nasionalis, sebagai orang yang punya perhatian besar ya kepada kebutuhan bangsa pada masa itu, maka dia punya prinsip-prinsip bagaimana hubungan perkemanusiaan itu terjadi, bagaimana hubungan internasional yang kuat, bagaimana agama itu berbasis pada keadaan yang ada di masyarakat ini. Jadi kalau misalnya agama ketuhanan berkebudayaan itu, kita nggak bisa melepaskan diri dari akar budaya kita sendiri. Bukan berarti kita tidak bisa tidak menerima kebudayaan lain atau tidak menerima kebersamaan kita dengan budaya lain. Dalam pidato 1 Juni, Soekarno itu menyebutkan bahwa kita mendirikan negara kebangsaan Indonesia, negara nasional state. Nah, itu istilahnya Soekarno. Kebangsaan Indonesia yang bulat, tidak terpecah-pecah, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, Kalimantan, dan bukan kebangsaan Sulawesi dan lain-lain. Jadi adalah kebangsaan Indonesia. Nah, ini 1 Juni sebelum proklamasi kemerdekaan itu, Soekarno sudah berpidato dengan sangat lantang bahwa berbagai sifat kebangsaan itu atau berbagai anasir-anasir kebudayaan dan kebangsaan itu harus dijadikan satu kesatuan. Ya, ini harus kita jadikan tolak kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, dari usul Soekarno, Supomo, dan kemudian kita juga melihat berbagai pandangan yang juga dilontarkan oleh Muhammad Yamin, itu kemudian membuat kita punya dasar Pancasila sebagai ideologi. Jadi kita kemudian pada masa itu dibentuklah Panitia 9 ya, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subandrio, Ahmad Subarjo ya, ada Wahid Hasyim, ada Agus Salim, ada Adung Kahar Muzakir, kemudian juga ada Abi Kusno Cokro Sujoso ya. Juga ada A.A. Maramis ya. Ini berhasil menyusun Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian nama ini diberikan oleh M. Yamin pada 22 Juni 1945, dokumen yang berisikan azas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Jadi perjuangan untuk menjadikan atau merumuskan Pancasila itu perjuangan yang panjang. Sambil ngopi ya. Nah, perjuangan yang panjang. Jadi kemudian panitia BPU PKI kedua 10-16 Juli, kemudian dibahaslah rancangan Undang-Undang Dasar, kemudian Penisinya 9 yang kita sebutkan tadi. Teman-teman semua, yang paling penting bagi kita dari perjuangan itu, kita harus benar-benar menempatkan diri kita sebagai warga bangsa yang katakanlah sangat mementingkan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Kita sangat mementingkan kepentingan bangsa, kemanusiaan yang adil dan beradab daripada kepentingan pribadi kita. Nah, inilah yang mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri ada lunturnya ya, atau mungkin menurunnya situasi-situasi kebangsaan kita yang menyebabkan kita kemudian menganulir gagasan-gagasan, menganulir prinsip-prinsip yang dibangun dalam Pancasila itu. Karena memang kita sekarang berhadapan dengan situasi global, persaingan antar budaya, persaingan antar bangsa, dan tentunya semuanya itu
dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Nah, teman-teman mahasiswa ini adalah akademisi, adalah para intelektual atau mungkin calon-calon intelektual muda. Saya tidak setuju dengan istilah calon ya. Saya yakin teman-teman menjadi mahasiswa adalah para intelektual yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini. Untuk itu makanya diperlukan pemikiran-pemikiran kritis terhadap situasi kebangsaan. Jangan sampai kita menyerah dengan situasi yang terjadi saat ini. Nah, itu yang menurut saya dalam konteks mempelajari Pancasila itu kita pelajari spirit dari remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang hidup di masanya atau hidup di periode 1908 sampai 1950, yang semuanya itu adalah mereka-mereka yang punya kesadaran kebangsaan yang tinggi. Nah, bagaimana kemudian pasca reformasi ini, pasca 1998, kita tentunya harus punya keyakinan ya bahwa kita bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Ya, kita tidak membiarkan bangsa ini digerogoti atau bangsa ini terhina atau bangsa ini kehilangan jati diri peradabannya. Nah, ini menurut saya teman-teman intelektual atau para akademisi atau mahasiswa yang mempelajari Pancasila ini, menurut saya alangkah baiknya sesegera mungkin menyiapkan diri sebagai patriot-patriot bangsa yang siap menjadikan bangsa ini besar. Bangsa ini memiliki jati diri ya. Bangsa ini memiliki kekuatan. Bangsa ini disegani oleh bangsa lain. Disegani itu artinya apa? Mereka mengakui hasil-hasil karya kita, dan kemudian hasil karya-karya itu bisa ditransformasikan pada mereka, bisa ditransfer pada mereka ya. Jadi jangan sampai kita transfer teknologi asing, tapi bagaimana teknologi kita itu ditransfer ke bangsa lain. Inilah yang menurut saya sekarang ini kita banyak ngimpor, bahkan impor gula, impor beras, impor bawang, impor itu karena kita tidak punya kesadaran bahwa bangsa kita ini bangsa besar, bangsa yang mampu mandiri. Nah, sampai saat ini mungkin sampai pada era reformasi ini kita masih berusaha ya. Menurut saya kita masih dalam tingkat terus-menerus berjuang untuk menjadikan bangsa ini memiliki kepedulian yang tinggi pada produk-produk yang kita lahirkan di Indonesia. Jadi kita berharap bahwa ke depan kita akan melihat bagaimana bangsa kita ini berjuang untuk menjadikan hasil bumi kita itu benar-benar paling tidak bisa kita manfaatkan sendiri. Jadi tidak perlu mengimpor beras, tidak perlu mengimpor gula dan lain-lain itu. Jadi kita berharap dengan spirit Pancasila itu kita punya spirit untuk menjadi bangsa yang mandiri. Jadi hasil-hasil bumi kita itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya, bisa kita jadikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sebagai bangsa. Jadi saya harap teman-teman sebagai intelektual yang sekarang studi di perguruan tinggi tidak tinggal diam ya, tidak tinggal diam menghadapi masalah-masalah kebangsaan kita. Karena Pancasila menjamin ya, Pancasila menjamin dengan keadilan sosial, dengan persatuan Indonesia, dan dengan spirit-spirit semua yang kita tanamkan dalam Pancasila itu harus kita pegang teguh agar kita menjadi bangsa yang tidak terjajah lagi oleh kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Jadi misalnya kita kebutuhan beras, yang kita tidak terjajah harus nyimpor beras sana sini. Ya, jadi kita bisa justru bisa swasembada gitu.
kita bisa mengekspor beras-beras kita ke negara lain, bukan sebaliknya, ya, gula atau apa sajalah, ya. Nah, ini yang saya secara pribadi berharap teman-teman mahasiswa yang sekarang studi di perguruan tinggi ini bisa memanfaatkan, bisa menggunakan, bisa menanamkan diri masing-masing untuk memiliki kekuatan membangun bangsa ini dengan kekuatan yang kita miliki, dengan hasil bumi yang kita miliki, kita akan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kita semua. Ya, akan lebih baik jika kita mampu mengekspornya ke bangsa-bangsa lain atau negara lain, sehingga kita bisa dijadikan bangsa yang benar-benar bangsa pejuang, bangsa-bangsa yang punya kontribusi pada kehidupan bangsa lain. Teman-teman, untuk pertemuan 3 mungkin sekian dulu dari saya, dan saya harapkan teman-teman sehat semua, karena memang situasi saya melihat cuaca yang kadang panas, tiba-tiba dingin, berdinding gitu ya, tiba-tiba. Nah, ini mungkin juga akan menggerogoti ya kesehatan kita, dan itu juga saya alami dalam seminggu terakhir ini, dan saya harap teman-teman bisa berjuang terus untuk bangsa ini, dan juga berjuang untuk diri sendiri agar sehat dan kuat untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu.